Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain amin. Al-hujjaju ahlul maghfirah wal rahmah. Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji adalah orang yang ahli maghfirah dan ahli rahmat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfus, siapa yang melakukan ibadah haji karena Allah, dia tidak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan fasik, raja'a min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu, dia kembali dari dosa-dosanya atau dia terlepas dari dosa-dosanya seperti hari waladathu ummuhu, ibunya melahirkannya. Nabi mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tanpa noda. Begitulah keadaan orang yang melakukan haji karena Allah dan disertai dengan tidak melakukan rafas. Rafas diartikan dengan kekejian, di antaranya adalah melakukan hubungan. Yafsuk adalah perbuatan fasik, perbuatan yang tercela sepanjang melakukan ibadah haji. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selain dari Al-Bukhari. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Perbuatan umrah dan perbuatan umrah yang berikutnya itu adalah kafarah, penghapus dosa bagi dosa-dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji yang mabrur tidak ada yang balasannya, tidak ada yang menjadi balasannya kecuali jannah atau kecuali surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah ditanya, waqila ma birruhu, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah melakukan ibadah haji? Maka Nabi mengatakan, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, memberi makan dan menyebarkan salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Jadi orang yang mabrur itu ditandai dengan senangnya atau gemarnya dia memberi lewat makanan, dan bisa pula tidak lewat makanan. Kemudian yang kedua, mabrurnya haji seseorang itu ditandai dengan seringnya dengan dia ifsya'us salam, menebarkan atau mengucapkan salam. Hadis ini rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain Imam Al-Bukhari. Wa an Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dan dari Amr bin al-As semoga Allah taala meridainya, qala, Amr bin al-As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah, kalian kerjakanlah atau kalian ikutilah di antara haji dan umrah, atau lakukanlah kebaikan di antara haji dan umrah. Fa innahuma, karena keduanya yaitu haji dan umrah itu, yanfiyanil faqra wadz-dzunuba, haji dan umrah dapat menghilangkan kefakiran dan bisa pula menghilangkan dzunub, dosa-dosa. Kama yanfil kiru khabathal hadidi, sebagaimana api dapat menghilangkan karatan-karatan besi. Wadz-dzahab wal fiddah, karatan emas dan karatan perak. Walaysa lil hajjil mabruri jazaa'un illal jannata, dan tidak ada balasan bagi
orang yang melakukan haji mabrur balasannya kecuali surga. Wa ma min muslimin yazillu yaumahu muhriman illa ghabatis syamsu bidzunubihi. Dan tidaklah ada orang Islam yang dia bernaung atau yang dia sebagai seorang yang muhrim atau ihram pada harinya itu, melainkan matahari tenggelam membawa dosa-dosanya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang namanya kita sebut kemarin dengan Abu Isa Ibnu Sawrah. Wa qala hasanun sahihun, dan dia berkomentar bahwa nilai hadis ini adalah hasan dan sahih. Pada hadis-hadis yang lalu bahkan ada lagi disebut istilah hasan sahih gharib. Nah, ini adalah istilah yang sering dipakai oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam menentukan kualitas suatu hadis. Para ulama berbeda dalam memahami makna hasan sahih. Di antara mereka ada yang berkata bahwa maksud dari hasan sahih itu adalah bila ditilik dari satu riwayat, hadis ini hasan. Bila dilihat dari riwayat yang lain, hadis ini sahih. Namun ada pula ulama yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama menyebut hadisnya hasan, sebagian ulama menyebutkan hadisnya sahih. Nah, kemudian wa anhu, dan hadis ini kembali berasal dari Amr ibn al-As. Qala, Amr ibn al-As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa hajjan yuridu wajhallahi, barang siapa yang datang melakukan ibadah haji dan yang dia inginkan dengan melakukan ibadah haji itu adalah wajh Allah, mengharapkan ridha Allah, faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka sesungguhnya telah diampunkan dosa-dosanya yang lewat dan dosa-dosanya yang akan datang. Wa syaffa'a fi man da'a wa syuffi'a fi man da'a lahu, dan diberikan syafaat kepada orang yang mendoakannya. Orang yang mendoakan, orang yang melakukan ibadah haji itu adalah orang yang mendapatkan syafaat. Wa qala, dan kemudian wa qala, dan kemudian berkatalah dia, wa qala gharibun min hadisi mis'arin. Ini apa namanya, gharib. Gharib diambil dari hadis mis'ar atau mas'ar. Hadisnya gharib. Yang berkata seperti ini adalah At-Tirmidzi, karena ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi At-Tirmidzi mengatakan kalau hadis ini adalah gharib. Warawa Ibnu Munaddah atau Ibnu Munaddih an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Ummul Mukminin ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kharajal hajju min baitihi, apabila orang yang melakukan ibadah haji keluar dari rumahnya, kana fi hirzillah, adalah dia dalam penjagaan Allah. Fa in mata qabla an yaqdiya nusukahu, maka jika dia wafat sebelum dia selesai melakukan nusuknya atau ibadah hajinya, yang puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, maka andai kata dia wafat sebelum itu, waqa'a ajruhu 'ala Allahi, maka pahalanya itu berada pada Allah, atau Allah bertanggung jawab untuk menyimpan pahalanya. Wa in baqiya hatta yaqdiya nusukahu, namun kalau lanjut sehingga dia selesai melakukan manasiknya atau ibadah-ibadah hajinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan untuk dia dosanya yang lalu-lalu, wa ma ta'akhkhara, dan dosanya yang akan datang. Wa infaqud dirhami fi dzalikal wajhi, dan menginfakkan dirham atau uang, menginfakkan uangnya fi dzalikal wajhi, pada jalan itu. Pada jalan itu artinya sepanjang dia melakukan ibadah haji, ada hartanya yang diinfakkannya, ya'dil arba'ina alfa alfin fi ma siwahu fi sabilillah, maka samalah amaliyah dia itu dengan 40.000 fi sabilillah, pada jalan Allah, fi ma siwahu,
pada selainnya. Disama amalnya itu dengan 40.000. Wa fi isnadihi man la yu'rafu. Namun di dalam sanadnya itu ada orang yang tidak dikenal. Rawahu Ibnu Syahin fi kitab at-Targhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dalam kitab at-Targhib. Nah, memang apabila satu hadis itu tidak diketahui sanadnya atau ada yang tidak dikenal sanadnya, ini sudah menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan berasal dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa ya ummul baital harama rakiba ba'irahu fama yarfa'ul ba'iru khaffan wa la yada'u khaffan illa kutiba lahu bihi hasanah wa maha anhu biha khati'atahu. Man jaa, siapa yang datang, ya ummul baital harama, amma ya ummu, menjadi imam, dia menjadi imam di al-baitul haram, atau siapa yang datang menuju baitul haram, farakiba, lalu dia mengendarai ba'irnya, untanya, fama yarfa'ul ba'ir khaffan, khaf atau khuf, maka apa yang dibawa atau diangkat oleh unta itu, walaupun seumpama khuf ya, wala yada'u khuffan, dan tidaklah ba'ir atau unta itu meletakkan seumpama khuf juga, illa kutiba lahu bihi hasanah, melainkan dicatatkan untuk dia dengannya hasanah. Hasanah itu kebaikan. Jadi dia datang ke Baitul Haram, tujuannya adalah untuk melakukan ibadah. Maka unta yang ditungganginya, setiap kali unta itu yarfa'ul ba'il khuffan, setiap kali unta itu mengangkatkan khufnya atau meletakkan khufnya, jadi unta itu pun ada khuf yang dipakai pada kaki unta itu. Jadi dia angkat, dia letak lagi, dia angkat, dia letak lagi, berjalan. Setiap kali berjalan ba'irnya, maka dicatatkan pada gerakan kaki unta itu hasanah, kebaikan. Wa maha anhu biha khati'ah, lalu dihapuskan kesalahan atau dosanya. Wa rafa'alahu biha darajah, diangkatkan derajatnya. Idzan taha ilal baiti, apabila dah sampai ke bait, fatafa, lalu dia pun tawaf. Baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Dia pun bertawaf antara Safa dan Marwah. Thumma halaqa aw qassara, lalu dia mencukur rambutnya. Berarti sudah selesai. Kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji atau umrah, maka dia pun mencukur rambutnya atau memendekkan, memotongnya. Muhallikkah dia atau muqassir. Jadi tahallul nama dia, istilahnya itu adalah tahallul. Selesai seluruh pelaksanaan ibadah haji atau umrah, maka diakhiri dengan memotong rambut atau mencukur rambut. Kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu, dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Falyasta'nifil amal, maka mulailah untuk melakukan amal. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridainya. Qala, Ibnu Abbas berkata, anak paman Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawafa bil baiti, siapa yang bertawaf di Ka'bah 50 marrah, 50 kali, kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuhu, dia keluar atau terlepas dari dosa-dosanya persis seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Tirmizi wa qala gharibun, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan At-Tirmizi berkata hadisnya gharib. Wa an Abi Hurairah, dan hadis berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma ighfir lil hajj, wahai Allah, ampunkanlah orang-orang yang melakukan ibadah haji. Wa liman istaghfara lahu, dan ampunkan pula orang-orang yang memohonkan ampunan untuk orang yang melakukan ibadah haji. Jadi orang yang melakukan ibadah haji mendapat keampunan, dan orang yang mendoakan orang yang beribadah haji pun juga dapat keampunan. Rawahu at-Tabrani fi as-Saghiri. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jam As-Saghir. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Wa an Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah taala meridainya. Qalat, kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahalla bihajjin aw umratin, siapa yang berniat untuk melakukan haji atau umrah, minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, dari masjidil aqsa menuju ke masjidil haram, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa-dosa dia yang lewat-lewat dan dosa dia yang akan datang. Atau wajabat lahul jannah, dia berhak memperoleh surga. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Warawa al-Baihaqi, dan al-Baihaqi meriwayatkan, man ahalla bil haji wal umrati minal masjidil aqsa ilal masjidil harami, siapa saja yang berniat melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah umrah dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu dan dosanya yang kemudian. Wa wajabat lahul jannah, dan pasti dia memperoleh surga. Wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istilamur ruknaini al-yamaniyaini yahuttul khotoya, beristilam kepada dua rukun Yamani. Dua rukun Yamani, beristilam kepada dua rukun Yamani, dia dapat menghapuskan dosa-dosa. Nah, rukun Yamani itu satu, rukun Hajarul Aswad itu satu. Jadi disebut dengan dua rukun Yamani, itu maksudnya adalah dia beristilam kepada rukun Yamani, kemudian beristilam kepada rukun Hajarul Aswad. Nah, jadi kalau dalam prakteknya pada saat kita tawaf, maka yang kita dapat lebih dulu itu setelah kita memulai dari dari rukun, atau ada nanti lampu hijau, setelah mulai dari situ keliling, nah maka yang lebih dulu kita jumpai adalah rukun Yamani. Disitulah kita beristilam. Istilam itu memberi isyarat dengan tangan dan kemudian berucap Bismillahi Allahu Akbar. Nah, semestinya kita datang mencium Hajarul Aswad. Nah, tapi karena tidak memungkinkan, diizinkan untuk beristilam atau memberikan kode pakai tangan kita dengan cara mengecupnya. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man tawafa bil baiti usbu'an, siapa yang melakukan tawaf di Baitullah atau Ka'bah selama sepekan, yuhsihi, selama sepekan, wa shalla rak'ataini kana ka'idki raqabatin, yuhsi hasa, yuhsihi hasa, dan dia menghitungnya, dihitungnya selama sepekan dia tawaf terus menerus. Lalu shalla rak'ataini, dia salat 2 rakaat, kana ka'idki raqabah, maka samalah amaliyah dia itu seperti memerdekakan raqabah, memerdekakan budak. Wa sami'tuhu yaqulu, dan aku pernah mendengarnya berkata, ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutiba lahu 10 hasanatin wa hutta anhu 10 sayyiatin wa rufi'a lahu 10 darajatin. Tidaklah seseorang mengangkatkan kakinya dan tidak pula lah dia meletakkannya, maksudnya berjalan. Nah, sama macam hadis yang tadi pada penjelasan seekor ba'ir atau unta, tidaklah unta itu meletakkan kakinya atau mengangkatkannya, maksudnya berjalan. Tidak ada seseorang yang berjalan menuju Baitullah kecuali Allah catatkan untuknya 10 kebaikan dan dihapuskan baginya 10 keburukan dan diangkatkan baginya 10 darajat. Rawahul Imam Ahmad, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis-hadis yang kita baca ini semuanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.
Wa zada Ibnu Majahin, dan Ibnu Majah menambahkan, inna mashal hijri war rukni, sesungguhnya mengusap atau mengusap, sesungguhnya mengusap, inna mashal hajari, mengusap hajarul aswad, war rukni, dan mengusap rukun al-yamani, yahuttul khotoya, dapat menghapuskan dosa-dosa. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan hadis berasal dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abbas dan Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-baita, siapa yang masuk ke dalam bait. Bait ini maksudnya adalah Ka'bah. Jadi orang yang masuk ke dalam Ka'bah, dakhala fi hasanatin, sesungguhnya dia telah masuk dalam kebaikan. Wa kharaja min sayyi'atin maghfuran lahu, dan dia telah keluar dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maghfuran lahu, dan telah diampunkan dosa-dosanya. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam sahihnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa wafani, dua kali tawaf, yaghfir li sahibihima dhunubahu balighatan ma balaghat. Dua kali tawaf, yaghfir, dia dapat mengampunkan bagi sahibihima, orang yang mengerjakan tawaf tersebut, mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan tawaf itu. Balighatan ma balaghat, bagaimanapun dosa yang ada sama dia. Yang mana dua tawaf itu? Jadi ada dua tawaf yang fadilahnya dapat mengampunkan dosa orang yang mengerjakannya, meskipun sebanyak apapun dosanya itu. Balighatan ma balaghat, ma balaghat. Yang mana tawaf itu? Dua tawaf itulah tawafun yakunu faraghuhu ba'da subhi inda tulu'i syamsi, yaitu tawaf yang dikerjakan selesainya, tawaf yang adalah selesainya setelah subuh, ba'da subhi inda tulu'i syamsi, ketika muncul atau terbit matahari. Jadi tawaf yang dilakukan ba'da salat subuh sampai dia selesai tulu' syams atau muncul matahari. Nah, itu tawaf yang pertama. Jadi setelah salat subuh, sunat hukumnya untuk bertawaf, selesai tawafnya pada saat matahari muncul. Kemudian wa tawafun ba'dal asri, dan tawaf yang dilakukan setelah salat asar, yakunu faraghuhu inda ghurubis syamsi, dan selesai tawafnya itu pada saat terbenam matahari. Nah, jadi pada hadis ini dimunculkan kembali dua waktu terbaik, yaitu subuh dan asar. Subuh dan asar. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, in kana qabla zalika aw ba'dahu, bagaimana jika dikerjakan tawaf itu sesudahnya atau sebelumnya? Bagaimana jika tawaf yang engkau sebutkan itu dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya? Ya, sebelum salat subuh atau sesudah salat subuh, atau sebelum salat asar atau sesudah salat asar. Qala yulhaqu bihi, kata Nabi sama saja. Nah, sebelum subuh atau setelah subuh, sebelum asar atau setelah asar. Jadi setelah subuh boleh kita tawaf, setelah asar boleh kita tawaf. Yang tak boleh itu setelah subuh tak boleh solat, setelah subuh setelah asar tidak boleh solat. Solat sunnah yang tidak dibolehkan ba'da subuh dan asar itu adalah solat sunnat yang tidak mempunyai sebab. Kemudian rawahu Tabrani fil Awsat, dan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat. Wa fi sanadihi matrukun, namun di dalam sanadnya ada matruk, yaitu orang yang ditinggalkan. Wa an Jabir bin Abdullah, dan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, Jabir ibn Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
man qada nusukahu, siapa yang menyelesaikan nusuknya, ibadah hajinya, wasallamal muslimuna min lisanihi, atau wasallimal muslimuna min lisanihi, dan orang-orang Islam selamat dari gangguan lisannya, wa yadihi, selamat pula orang-orang Islam dari gangguan tangannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu, wa ma ta'akhkhara, dan diampunkan dosa-dosa dia yang akan datang. Rawahu Abu Ya'la fi Musnadihil Kabir, diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad Kabirnya. Wa Ahmad bin Muni' fi Musnadihi, kemudian Ahmad bin Muni' meriwayatkannya di dalam Musnadnya. Terakhir, wa an Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir ibni Abdullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu Arafah, apabila datang hari Arafah, fa innallaha tabaraka wa ta'ala yubahi bihimul malaikata, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan jamaah haji kepada para malaikat. Fa yaqulu, lalu Allah berkata, unzuru ila ibadi, kalian lihatlah kepada hamba-hambaku itu, atauni sya'tan ghubaran, mereka datang kepadaku dalam keadaan sya'san, rambut acak-acakan, ghubaran, penuh debu, dhahina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari tiap-tiap penjuru yang jauh. Ushidukum, saksikanlah, aku meminta kalian sebagai saksi, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku sudah mengampunkan dosa-dosa mereka. Fataqulul malaikatu, lalu malaikat pun menjawab, inna fihim fulanan murhiqan, sesungguhnya di tengah-tengah mereka itu ada seorang yang ahli maksiat, wa fulanan, dan ada si fulan lagi yang ahli dosa. Qala, kata Nabi, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, inni qad ghafartu lahum, ketahuilah sesungguhnya aku sudah mengampunkan dosa-dosa mereka. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selain Al-Baihaqi. Nah, jadi selesai tentang fadilah orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi pada hadis yang terakhir, meskipun ada orang yang jahat atau orang yang berdosa dalam melaksanakan ibadah haji itu, namun tatkala dia melakukan ibadah tersebut wabil khusus pada hari Arafah, maka Allah katakan, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Di mana kita lanjut nih? Boleh. Suwarun mubarakatun yaghfir liman qara'aha, surah-surah yang penuh berkah yang bisa mengampunkan dosa orang-orang yang membacanya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis berikut dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, kata Ibnu Abbas, bainana Jibril 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kami ada Jibril dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan min fawqi ra'sihi, dan Nabi mendengarkan ada suara yang begitu keras dari atas kepalanya. Farafa'a ra'sahu, lalu Nabi pun mengangkat kepalanya, lalu Nabi berkata, hadza babun minas sama'i, ini pintu langit, futihal yauma, dibukakan pada hari ini, lam yuftah qattu illa al-yaum, sekalipun dia belum pernah dibuka kecuali hari ini sajalah pintu langit itu dibuka. Fanazala minhu malakun, dan turun dari langit itu malaikat. Faqala, lalu Nabi mengatakan, hadza malakun nazala ilal ardi, malaikat ini turun dia ke bumi, lam yanzil qattu illa al-yauma, belum pernah dia turun sekalipun kecuali hari ini. Fasallama, lalu dia mengucapkan salam. Wa qala, dan malaikat itu berkata, abshir binuraini, bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan nuraini, dengan dua cahaya. Yang mana dua cahaya itu? Nanti sebutkan. Bergembiralah engkau wahai Muhammad dengan adanya dua cahaya. Utitahuma, yang dua cahaya itu diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang tidak
diberikan kepada nabi sebelummu. Apa yang dua nur itu, yang dua cahaya itu adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kedua wa khawatimu suratil Baqarah, dan akhir dari surah Al-Baqarah. Mana akhir dari surah Al-Baqarah itu? Mana? Yang selalu kita baca waktu takhtim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Lan tuqra'a biharfin minha illa lan taqra'a biharfin minha illa u'titahu. Tidaklah engkau membacakan satu huruf darinya melainkan diberikan kepadamu pahala-pahala atas membacanya. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Maqil bin Yasar, dari Maqil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran. Yasin adalah jantung Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridu wajha Allah. Tidaklah seorang membaca Yasin itu dan dia niatkan karena Allah. Wad darul akhirah, dan dia niatkan untuk kampung akhirat. Illa ghufira lahu, kecuali diampunkan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya disebabkan karena membaca Yasin karena Allah dan karena akhirat. Rawahu Ahmad wa ghairuhu wa sahhahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Ahmad dan selain Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi fadilah surah Yasin. Nah, memang Yasin ini banyak manfaat. Di antara salah satunya adalah dia diamalkan untuk lijalbil hajat, atau untuk menarik hajat-hajat. Jadi apa yang kita hajatkan, maka mintalah kepada Allah melalui bacaan Al-Quran surah Yasin. Makanya dibilang Nabi Yasin qalbul Quran. Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Wa rawa Malik wa Ibnu Sunni wa Ibnu Hibban. Malik meriwayatkan berikut Ibnu Sunni dan Ibnu Hibban, man qara'a Yasin fi lailatihi, siapa yang membaca surah Yasin pada malamnya, ibtigha'a wajhillahi, dia mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Sesungguhnya ada satu surah dalam Al-Quran dan dia terdiri dari 30 ayat. Ia memberikan syafaat kepada seseorang sampai diampunkan dosa orang tersebut. Wahia, dan surah tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah apa ni? Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan dihasankan oleh Tirmizi wa sahhahu al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Wa fi hadis Ibnu Abbasin, dan dalam hadis Ibnu Abbas maka ada ucapan hiyal mani'atu. Surah Al-Mulk itu adalah surah mani'ah. Mani'ah ini maksudnya yang mencegah seseorang dari azab kubur. Kemudian dinamakan pula Al-Munjiyah min adzabil qabri, yang menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Rawahu Tirmizi wa sahahahu wa hasanah, diriwayatkan oleh At-Tirmizi lalu disahihkannya dan dihasankannya. Jadi ini fadilah surah Al-Mulk. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah taala meridainya, man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a akhir suratil Hasyr, siapa yang membaca akhir dari surah Al-Hasyr, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu-lalu dan dosanya yang terakhir atau dosanya yang belakangan. Rawahu Sa'labi wa fihi dha'fun, diriwayatkan oleh As-Sa'labi, dan dalam hadis ini ada perawi yang dhaif atau lemah. Wa anhu, dan dari Anas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ibnan lahul Qur'ana, siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar,
diampunkan dosa-dosa yang lalu-lalu dan akan datang. Wa man 'allamahu iyyahu, siapa pula yang mengajarkan kepada anaknya itu zahiran, zahir ayat, fa kullama qara'a, maka setiap kali qara'a ayatan, dia membaca ayat tersebut, rafa'allahu bihal ab darajatan, dengannya Allah angkatkan derajat ayahnya, hatta yantahiya ila akhir ma ma'ahu minal Qur'an, sampai akhir dari Al-Qur'an yang dia baca. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani, wa fi isnadihi man la yu'raf, namun di dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenal. Wa an Jabirin, dan dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a salasami'ati ayatan, siapa yang membaca 300 ayat, baca 300 ayat, qala Allah taala li malaikatihi, Allah taala berkata kepada malaikatnya, atau Allah taala menyeru kepada malaikatnya, nasaba abdi, hambaku telah nasab. Nasab itu artinya kokoh, telah kuat atau telah kokohlah hambaku. Ushidukum ya malaikati, aku menjadikan kamu saksi wahai malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosanya. Rawahu Ibnu Sunni, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni. Baik, demikian kajian kita ini. Mudah-mudahan hadis demi hadis yang kita baca insyaallah membawa barakah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, baik kita dapatkan di dunia, baik pula kita dapatkan di akhirat. Dan mudah-mudahan tiap-tiap hadis Nabi yang kita baca insyaallah jadi sebab bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi, Allahumma ja'alna min ahli al-ilmi, Allahumma ja'alna min ahli al-ilm, Allahumma ja'alna min ahli at-taqwa ya Rahim ya Rahman. Taqabbal jami'a ibadatina ya Allah fi syahri Ramadan, taqabbal jami'a ta'atina fi syahri Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.